Kemudian penjelasan ayat yang ke-105 yang kemarin dibahas, surat An-Nisa 105, tentang ayat inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Ayat ini diturunkan ketika terjadi, yaitu ya ada yang namanya Tu'mah bin Ubairik. Ini Tu'mah bin Ubairik ini seorang munafik. Orang apa? Munafik. Jadi di zaman Nabi munafikin sudah banyak. Komodei zaman kiwari. Komodei zaman kiwari. Mudah-mudahannya sadena sing dibersihkan hatena tina sifat kamunafikan. Amin ya rabbal alamin. Daya rek nyarioskeun kalakuan jalma munafik anu ulah diturutan ku urang. Nalika nyaritakeun jalma-jalma munafik, artinya ini pelajaran untuk kita agar kita jauhi kelakuan orang-orang munafik. Terjadi wasaraqa Tu'matu bin Ubairikin, dan telah ya maling Tu'mah bin Ubairik daraan akan satu baju besi. Ya maling baju besi. Wa khabba'aha inda yahudiyin, lalu dia simpan titipkan pada seorang Yahudi. Nu maling nama manehna geus maling dititipkeun ka batur. Pan pinter ya jurig teh, pinter jurig teh ya. Setana pinter ya. Manehna nu malingna tuluy di PHP-keun ka tujuanna naon? Supaya manehna disebut maling. Keur nyilakakeun batur. Jadi hati-hati itu, jangan seperti itu kita ya. Hati-hati, itu pekerjaan orang munafik. Fawujadat indahu, maka ketika dicari ternyata itu baju besi ada di Yahudi. Ada dia Yahudi tersebut. Faramahu Tu'matu biha wa halafa annahu ma saraqaha. Ini Tu'mah dia sumpah ya, Tu'mah ini akhirnya menuduh bahwa si Yahudi ini maling dia. Allahu Akbar. Membalikkan nah itu kerjaan orang munafik tuh. Memutar balikan fakta, itu kerjaan orang-orang munafik. Ya, hati-hati. Geus masalah teu ngaku salah tuluy nuduh batur salah. Ini kerjaan orang-orang munafik yang wajib kita jauhi. Sudah begitu, sudah menuduh kepada orang Yahudi maling, wa halafa annahu masaraqa, lalu dia membela diri sampai berani sumpah saya enggak maling. Tuh orang-orang munafikin seperti ini, dia menjual nama Allah untuk membela diri supaya dia tidak disalahkan. Fasala qaumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyujadila anhu wa yubriyahu. Maka memohon kaum itu Tu'mah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantah atas tuduhan itu Tu'mah dan membebaskannya. Ketika terjadi ini kejadian, fanazala, maka turun ayat inna anzalna ilaikal kitab. Akhirnya ternyata sebenarnya yang melakukan kejahatan tersebut adalah Tu'mah. Turun ayat, diberitahu oleh Allah bahwa ya si Yahudi tidak bersalah. Dia dituduh oleh Tu'mah, yang bersalah itu adalah Tu'mah. Dan mereka berani bersumpah di hadapan Rasulullah SAW.
Rasul wani ngabohong ka Rasul. Allah, ini dosa besar ini, ya. Khianat dia. Ya. Khianat. Yang pertama khianatnya apa? Dia maling. Sudah maling, lalu dia menuduh orang lain melakukan sudah itu khianatnya apa lagi? Sumpah bohong. Sumpah kade tong ngawadu make sumpah. Geus mah waduh make sumpah deh. Ya, jangan sampai kita berdusta dikuatkan oleh sumpah. Itu khianat. Khianat yang ketiga adalah sumpah dengan bohong. Khianat yang keempat bersaksi dengan saksi dusta. Akhirnya turun ayat ini dijelaskan oleh Allah, ya, diberitahu bahwa yang khianat bukan Yahudi tapi tu'mah, dia menitipkan, dia mengambil barang orang lain yaitu maling, ya, lalu dititipkan kepada Yahudi. Nitipkan, maksudnya nitipkan supaya manehna teu dituding bahkan malihna sorangan anu nuding maling ka batur. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tadinya akan menghukum kepada itu Yahudi, Nabi akan menghukum kepada siapa? Tu'mah yang munafik tersebut. Setelah Nabi akan bermaksud untuk menghukumnya, ini Tu'mah lari ke negeri Mekah. Wartadda, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya dia murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min. Ini bahayanya dosa. Jadi kita jangan menyepelekan dosa, ya. Ini Tu'mah, dia tadinya ingin mendapatkan keuntungan dengan menuduh orang lain jahat, padahal dia yang berbuat jahat. Akhirnya dia kabur ke negeri Mekah dan terjadi murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Fa naqaba haitan liyasriqa mata ahli. Akhirnya dia pulang pergi ke Mekah, lari ke negeri Mekah dan murtad, lalu dia bobok itu tembok, ya, menjebol tembok untuk ngambil harta benda keluarganya. Ketika dia membobok itu dinding, fa waqa alaihi famata murtadda. Ketika dinding tersebut dibobok oleh dia, tujuannya ingin mengambil harta keluarganya, maka dinding tersebut roboh, ya, roboh, lalu apa? Dinding tersebut menimpa kepada itu saat itu mutima, maka mati dalam keadaan murtad. Ini bahayanya dosa, itu ya. Jadi urang kade tong wani-wani khianat, ya. Jangan sampai kita berkhianat. Kalau kita salah, akui kita salah. Ya, jangan sampai kita tidak mau, ya, mengakui kesalahan kita, aku kesalahan kita, lalu bertobat kepada Allah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dia sudah melakukan dosa, ya, lalu dia tidak merasa dirinya berbuat dosa dan tidak mau bertaubat, akhirnya murtad, matinya dalam keadaan murtad su'ul khotimah. Gara-gara apa? Tidak mau mengakui dirinya salah, gara-gara tidak mau bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah bersihkan hati kita semua dari segala kemunafikan, dari segala perbuatan dosa, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Allah jaga kita semua, Allah pelihara kita semua, Allah jadikan kita semua orang-orang yang saleh dan salihah, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Setajan dilajengkeun kana doa, suhunkeun karena Allahna suratul Fatihah kanggo Mas Kusno nuju teu damang di rumah sakit tos 2 dinten teu sadar-sadar.
Ayo urang teu saladar teh. Rek ngaji teh ngadaguan teu sadar. Rek bager teh ngadaguan teu sadar. Sok atuh urang sing balager. Nya itu. Batur mah teu sadar. Sok urangnya sing balager, sing saroleh, sing istiqomah. Amin. Mudah-mudahan khususna Mas Gusno anu nuju teu damang dipapan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Dipapasehan kesehatan, diangkat panyawatna ku Gusti Allah zahiran wa batinan. Dijantenkeun hamba anu saleh ala hadin yakun saleh ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.